Berjumpa di video pembelajaran ekonomi pokok bahasan pendapatan nasional. Dalam materi pendapatan nasional ini, kita akan membahas apa itu pendapatan nasional, metode pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional. Kita harus tahu juga konsep apa itu gross domestic product, gross national product, net national product, net national income, personal income, dan depositable income. Itu marilah kita memulai dari apa itu pendapatan nasional. Nah, di sini dikatakan bahwa pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya 1 tahun. Atau dapat kita simpulkan di sini bahwa pendapatan nasional itu diartikan sebagai nilai barang jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun, sesuai dengan buku Sugierno 2008 halaman 36. Nah, setelah kita memahami apa itu pendapatan nasional, kita paham selanjutnya tujuan dari perhitungan pendapatan nasional ini adalah ada dua. Yang pertama adalah dengan perhitungan pendapatan nasional kita dapat tahu gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai. Yang kedua, untuk membuat prediksi tentang perekonomian negara tersebut pada masa akan datang. Oke. Setelah kita memahami apa itu pendapatan nasional, dan selanjutnya kita melihat pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Pertama adalah pendekatan pendapatan, di mana pendekatan pendapatannya adalah dengan cara menjumlahkan seluruh upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi suatu negara selama periode tertentu sebagai imbalan atas faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Nah, untuk itu rumusnya adalah seperti ini. Y ini adalah pendapatan, W ini adalah wage, merupakan upah, R adalah rent, sewa, I kecil ini adalah interest, bunga, P adalah profit, laba. Jadi pendekatan pendapatan sudah kita pahami. Selanjutnya adalah pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nah, nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi atau finished good, bukan raw material atau work in process. Rumusnya adalah seperti ini. Y sama dengan P1 dikalikan P1 ditambah Q2 dikalikan P2 ditambah seterusnya sampai pada Qn dikalikan Pn. Maksudnya ini pendapatan, menghitung pendapatan dengan pendekatan produksi ini. Nah, ini menjumlahkan macam-macam produksi, misalnya aja ini produksi barang A, barang B sampai dengan barang N. Oke, yang selanjutnya adalah perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa diproduksi dalam satu negara selama satu periode. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga. Disimbolkan adalah nanti C atau consumption. Kalau pemerintah, government, pengeluaran investasi, investment, dan selisih antara nilai ekspor import X min Y. Rumus di dalam perhitungan pendekatan pengeluaran ini sebagai berikut. Nah, ini pendapatan. C adalah konsumsi rumah tangga, D adalah government, I adalah investasi, selisih antara ekspor import adalah
X dikurangi M. Oke. Berikutnya kita mencoba konsep-konsep dari apa itu GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan I. Kita coba ke Gross Domestic Product. Apa sih Gross Domestic Product itu? Gross Domestic Product atau produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Jadi dalam perhitungan GNP ini termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Setelah ini dipahami, selanjutnya kita mencoba ke GNP. Nah, GNP atau Produk Nasional Bruto ini adalah meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Kita bisa membedakan tadi apa itu GDP dan GNP. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa itu Net National Product. Net National Product, untuk menghitung Net National Product ini adalah GNP atau Gross National Product dikurangi depreciation atau replacement. Nah, replacement sendiri itu barang pengganti atau penyusutan akibat penyusutan peralatan dipakai selama proses produksi. Selanjutnya kita masuk ke NNI. Nah, ada Net National Income. Bahwa Net National Income itu merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh yaitu NNP dikurangi direct tax atau pajak tidak langsung. Nah, yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Selanjutnya kita menghitung PI. Nah, PI atau personal income ini pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Untuk mencari PI ini, variabel yang berpengaruh ada transfer payment. Nah, transfer payment itu apa? Di sini disebutkan bahwa transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Contoh, pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para penganggur atau para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI dikurangi dengan laba ditahan, pajak perusahaan, iuran pensiun. Nah, jadi untuk menghitung PI ini nanti ada faktor yang menambah yaitu transfer payment dan ada faktor kelompok yang mengurangi. Antara lain tadi adalah pajak perusahaan, laba yang ditahan, iuran pensiun. Oke, selanjutnya kita masuk kepada DI. Nah, DI itu apa? Pendapatan siap dibelanjakan. Itu disebut disposable income. Yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan disalurkan menjadi investasi. Nah, disposable income ini diperoleh dari
personal income dikurangi direct tax atau pajak langsung. Pajak langsung ini adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan ke pihak lain, artinya harus ditanggung langsung oleh wajib pajak. Contohnya PPh atau pajak pendapatan atau pajak penghasilan. Oke, dari konsep-konsep tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama, kita menghitung GNP. Nah, GNP itu diperoleh dari Gross Domestic Product dikurangi pendapatan itu luar negeri, atau bisa juga Gross National Product itu diperoleh dari Gross Domestic Product ditambah pendapatan itu luar negeri. Nah, pendapatan itu luar negeri ini apa? Yaitu pendapatan warga negara di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Bisa saja nanti pendapatan warga negara di luar negeri setelah dikurangi pendapatan warga negara asing dalam negeri, jika lebih besar pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri, maka GNP-nya adalah GDP ditambah pendapatan. Sebaliknya, jika pendapatan warga negara asing di dalam negeri lebih besar daripada pendapatan warga negara di luar negeri, maka GDP-nya akan dikurangi pendapatan itu luar negeri. Paham ya? Nah, berikutnya kita menghitung Net National Product. Net National Product ini itu GNP ini dikurangi penyusutan atau depreciation. Selanjutnya kita menghitung NNI. NNI untuk menghitung ini adalah berapa besarnya NNP dikurangi direct tax atau pajak tidak langsung. Selanjutnya kita menghitung personal income. Nah, untuk mengetahui berapa besarnya personal income, kita lihat dari konsep rumus ini, yaitu NNI yang di sini tadi dikurangi pajak perusahaan ditambah laba ditahan ditambah iuran jam sosial. Semua ini akan mengurangkan NNI. Kemudian ditambah oleh transfer payment, yaitu dana pensiun atau tunjangan sosial. Nah, kita harus bisa memahami ada iuran pensiunan, ada dana pensiun. Termasuk dana pensiun, ini tunjangan, itu termasuk kategori transfer payment. Selanjutnya kita menghitung DI, disposable income. Apa itu disposable income? Yaitu pendapatan yang bisa dibelanjakan tadi, yang diperoleh dari personal income dikurangi direct tax atau pajak langsung. Oke, kita sudah memberikan suatu kesimpulan. Untuk selanjutnya, soal-soal akan kami berikan di video pembelajaran berikutnya. Kita sudah membahas pendapatan nasional. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.